Happy Sunday. Be joy in God, ya. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena demikianlah engkau dirancang oleh Tuhan. Saudara dan saya sebenarnya tidak perlu apa-apa dari Tuhan. Yang saudara perlu adalah Tuhan itu sendiri. Amin. When God with you, ketika Tuhan bersamamu, saudara nggak perlu siapa-siapa, nggak perlu apa-apa. Nggak perlu bagaimana-bagaimana. Saya ulang ya. Kalau Tuhan bersamamu, saudara tidak perlu apa-apa, tidak perlu siapa-siapa, dan tidak perlu bagaimana-bagaimana. Diam saja. Ya, makanya firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenang bersama Tuhan terletak your power, kekuatan. Saudara mau kuat untuk besok? Saudara mau kuat untuk minggu depan? Amin. Saudara mau kuat sepanjang tahun ini? Satu. Amin. Jawabannya yes. Ya. Diam tenang bersama Tuhan. Saudara dan saya harus berakhir pencariannya di dalam Kristus. Kita tidak mencari apa-apa lagi yang lain karena Kristus itu adalah pencarian terakhir. My final search, my final destination. Tujuan terakhir, pencarian terakhirku sudah berakhir di dalam Kristus. Aku tidak cari apa-apa lagi yang lain. Kalau aku dikasih pacar, kalau aku dikasih calon suami, kalau aku dikasih istri, kalau aku dikasih kebutuhan-kebutuhan, fasilitas sama yang lain. Itu adalah cara Tuhan untuk memakai, untuk bekerja melalui dan di dalam saya. Tetapi Tuhan itu segala-galanya untuk saya. Ada saudara yang mau berkata, God is everything for me. Tuhan adalah segala-galanya buat saya. Katakan dengan yakin, di tempat engkau sendiri ada. Tuhan segala-galanya untuk saya. Okay, take 1 minute. Tuhan segala-galanya buat saya. Tuhan segala-galanya buat saya. Yeah, anyone else? God is everything. Segalanya untuk saya. Tuhan segala-galanya untuk saya. Ya, minute. Sungguh-sungguh katakan, yakini itu bahwa Tuhan segala-galanya. Kalau saudara berkata Tuhan segala-galanya, saudara bisa berkata, mestinya tak lagi ku ingini apapun juga. Segenap hidupku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu. Terus? Menantikan suaramu. Keinginan Bapa segalanya bagi. Berate sekaramat. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Saudara, saudara. Aduh, saudaraku ya. Nggak usah cari rahasia lain mengenai how you going to finish your life. Bagaimana saudara harus menjalani hidup ini. Ya. Cari Tuhan dan yakinkan kepada jiwamu bahwa Tuhan adalah pencarian terakhir dalam hidup saya. Ya, Kristus adalah pelabuhan terakhir. Gitu. Bukan transit. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena kadang kita datang pada Tuhan sebagai pelabuhan transit. Kita sedang menunggu hal yang lain selain Tuhan. Di sanalah kita mendapati diri kita kecewa, keliru, bahkan terjerat dan terseret di dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara harus meyakinkan kepada jiwamu bahwa God is everything. Tuhan adalah segala-galanya. Ketika aku bersamamu, aku tidak butuh apa-apa lagi yang lain. Ya, meskinya tidak kuingini lagi apa-apa yang lain. Ya, keinginan Bapa segalanya bagiku. Jadi kalau nyanyi itu, kalau bisa tarik seluruh kekuatan. Wah, semua hasrat, ambisi, cita-cita, visi dalam diri. Dan katakan, keinginan Bapa segalanya bagiku. Saudara, kalau Tuhan bersamamu, maka kekuatan kekuasaannya ada di tengah-tengahmu. Saudara bisa bayangkan kalau kekuatan kekuasaan Tuhan, kekuatan kekuasaan kerajaannya ada di tengah-tengahmu, ada bersamamu,
apa yang saudara khawatirkan, apa yang saudara ingini lagi, saudara, ya. Karena itu adalah segala-galanya di dalam hidup kita, ya. Besok bisa berubah. Esok tidak pasti. Matius 6 ayat 34 berkata, kesusahan hari ini cukuplah, kesusahan sehari cukuplah sehari, besok memiliki kesusahannya sendiri. Besok pasti susah. Tapi Tuhan yang bersamamu itu adalah Tuhan yang ada di hari esok. Kalau aku bersama dengan Dia, maka hari esok tidak ada masalah buat saya. Ya, ke lembah, ke kekelaman. Ya, pemazmur katakan, kalau aku punya sayap seperti fajar dan terbang ke ujung langit, engkau ada di sana. Kalau aku turun ke dalam dunia orang mati, di sana pun kutemui engkau. Kemanakah aku menjauhi rohmu ya Tuhan? If God with you, kalau Allah itu bersama saudara dan saya, saudara pasti dipuaskan. Ya, nah saudara yang dikasihi Tuhan malam hari ini, ya, saya rindu untuk saudara kita belajar. Ya, Yesus berkata dalam Matius 11:28, come to me, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Hari bertambah hari, saudara, minggu bertambah minggu, kehidupan tidak semakin membaik pastinya. Karena firman Tuhan katakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya, tetapi ketika saudara mengambil jalan untuk berjalan di jalan Tuhan, itu namanya via dolorosa. Maka saudara akan semakin meraih satu dimensi lain dalam hidup ini. Yaitu apa? Sukacita yang semakin penuh. Sukacita saudara akan semakin bertambah. Nah, hal-hal ini Yesus berkata kepada orang-orang yang sedang mengikut Dia, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Karena aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Ya, kelegaan saudara, ya. Peristirahatan. Aku akan memberikan kepadamu yang namanya rest. Perhentian. Saudara, kalau kita tidak berhenti di dalam Tuhan, waduh, dunia ini seperti benang kusut, diurai oleh, sekalipun oleh tukang tenun yang termahir, mungkin seumur hidupnya tak dapat menyelesaikan masalah itu. Ya, karena Tuhan tahu apa yang terjadi. Nah, saudara dan saya dikasih rahasia. Ya, saudara dan saya dikasih rahasia itu. Rahasia mengenai bahwa seluruhnya ini, saudara, seluruhnya ini sedang menuju kepada kehancuran. Tetapi dikatakan apa? Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Haleluya. Ya, keinginan Bapa segalanya bagiku. Orang yang melakukan kehendak Bapa akan hidup selama-lamanya. Ya, jadi dunia hancur, mati menjadi awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Ya, makanya saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, karena mereka akan beristirahat dari jerih lelah mereka, dan perbuatan mereka akan menyertai mereka. Ya, saudara, akan menyertai selama-lamanya, saudara. Ya, saudara harus membangkitkan gairah jiwa itu, ya, bangkitkan roh itu di dalam diri saya dan saudara, dan itu hanya satu jalan, yaitu firman kebenaran. Firman kebenaran ini kita harus selalu makan tiap hari. Dan kita harus rasakan firman ini, ya. Dia tidak boleh seperti mana di padang gurun. Orang Israel ambil hari ini habis, besok ambil, dan kemudian dia tumpuk, ya saudara. Tapi firman Tuhan ini harus menjadi makanan yang kemudian saudara apa? Dikunyah, saudara. Ya, dikunyah, ya.
Dikunyah, saudara ya. Nah, dikunyah ini artinya apa, saudara? Artinya ketika kita ada di dalam setiap dimensi kehidupan kita. Kita kan punya dinamika nih, sebagai apapun gitu ya, panggilan kita masing-masing. Kita harus selalu melihat keinginan Bapa segalanya bagiku. Apa yang Bapa mau? Apa yang Tuhan rindukan? Harus berani mengambil keputusan itu. Kalau saudara mengambil keputusan itu, bala tentara surga seperti Yosua, dia berdiri di depan. Panglima bala tentara surga berdiri di depan saudara. Maju berjuang untuk saudara dan saya. Yang mau menerima itu katakan amin. Panglima bala tentara surga berjalan di depan saya dan saudara. Ya, dia berjalan ya menuntun saya dan saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini firman Tuhan dari beberapa hari yang lalu kita sudah dengarkan ya, bahwa kita sebenarnya sedang masuk ke dalam perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru itu adalah perjanjian darah. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dicurahkan bagi kamu ya dengan darahku. Jadi perjanjian baru ini perjanjian darah, perjanjian salib Kristus. Dan Yesus menjadi perantara perjanjian yang baru. Nah, saudara dan saya ada dalam zaman anugerah. Ya, di mana saudara bisa menikmati setiap perjanjian yang baru itu. Kristus ya membawa kita masuk ke dalam seluruh kebenarannya ya, ke dalam seluruh eksistensi dirinya ya, yaitu kebenaran itu sendiri ya. Setiap hari firman itu bukan tulisan yang mati. Firman itu hidup. Firman itu hidup. Perkataan-perkataan ini penuh kuasa. Saudara dan saya harus meraih, makan, minum, dan kemudian masuk di dalam diri kita. Caranya adalah setiap hari di dalam apapun yang kita melangkah maju, langsung katakan, keinginan Bapa segalanya bagiku. Sekalipun saudara kehilangan segala-galanya, kalau memang menjadikan Bapa menjadi menikmati saudara sebagai kesenangannya, maka itu adalah jalan yang terbaik. Itu adalah jalan yang mulia. Ya, kita harus setiap hari melakukannya. Nah, malam hari ini saudara, sebagai orang-orang yang ada dalam zaman anugerah, kita menerima yang namanya penyertaan. Providensia. Yesus berkata, aku pergi, aku harus pergi, supaya Roh Kudus itu datang. Dan Roh Kudus itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, saudara. Roh Kudus dicurahkan kira-kira, begitu ya saudara ya. Roh Kudus sudah dicurahkan di Yerusalem, ya. Dan Roh Kudus itu saudara, ketika kita percaya, maka saudara dan saya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya. Dan saudara kemudian ketika dimeterai dengan Roh Kudus, saudara menjadi milik Allah. Menjadi milik kepunyaan. Saudara menjadi jemaat. Ada kaki Dian yang ada di tengah-tengahmu. Wah, itu berarti saudara adalah orang-orang yang memiliki potensi, memiliki kesempatan, memiliki eksausia untuk menjadi umat kepunyaannya, menjadi umat kesayangannya, yaitu orang-orang yang dapat dimuliakan bersama-sama dengan dia. Dengan setiap hal itu saudara ya, eksausia, kesempatan itu kita bisa memiliki potensi ya. Itu saudara dengan cara bagaimana? Ya.
ada 3 hal yang Kristus lakukan di dalam kerajaannya, saudara. Ya, saudara dan saya dibaptis, saudara dan saya ditenggelamkan di dalam penguasaan Roh Kudus, ditenggelamkan di dalam penguasaan Roh Kudus. Saudara dibawa di dalam pengalaman, namanya pengalaman, saudara. Ya, saudara dibawa di dalam pengalaman yang kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus. Pengalaman diperlengkapi dengan apa? Dengan dimensi-dimensi ilahi. Tiba-tiba saudara berkata, aku kok tiba-tiba plong. Kok tiba-tiba hatiku plong ya? Padahal tadi sesak. Saudara ya, tiba-tiba kok plong ya? Ada apa ya? Saudara, ada dimensi ilahi yang kemudian mengambil bagian dalam diri saudara. Roh Kudus sedang bekerja. Saudara diperlengkapi, saudara. Tiba-tiba saudara yakin sekali ada perlengkapan karunia-karunia yang diberikan kepada saudara. Ya, karunia iman. Karunia hikmat. Kok tiba-tiba saya bisa ngomong begitu ya tadi ya? Tiba-tiba kok saya bisa mengambil tindakan yang ini loh. Waduh. Waduh, saudara diperlengkapi dengan karunia-karunia itu. Ya, ada Roh Kudus yang terus memperlengkapi. Itulah yang dikatakan saudara dan saya dipenuhi dan semakin dipenuhi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara terus dipenuhi setiap hari, yang paling penting apa dong? Kalau satu bejana harus dipenuhi, apa yang paling penting dari bejana itu? Mengosongkan bejana Mengosongkan bejana kita. Jadi yang pertama adalah kita harus mengosongkan nih bejana kita dari semua hasrat pribadi, dari semua keinginan diri, supaya jangan sampai bejana, yaitu diri tubuh kita ini yang mau diisi itu tidak masuk, saudara. Karena apa? Ada banyak agenda, ada banyak hal mengenai aku di dalamnya, saudara. Ya, kita harus rela mengosongkan bejana itu. Dan yang kedua, saudara, ketika saudara sudah mengosongkan, saudara harus memperluas kapasitasnya, saudara. Ya, memperluas kapasitas. Bejana itu diperlebar, saudara. Ya, diperluas bejana itu, saudara. Bagaimana caranya? Jangan saudara bayangkan seperti gelas ini ya, kemudian wah bagaimana caranya? Ada juga caranya sih sebenarnya, saudara, dengan teknologi ya. Tapi dalam hal ini, saudara, jiwa saudara adalah bejananya. Ya, saudara harus apa, saudara, supaya kapasitasnya bisa semakin besar, semakin besar. Hal yang pertama yang saudara harus lakukan adalah menjaga kesucian hidup. Kesucian hidup itu sangat berkaitan dengan bagaimana eksistensi roh Allah dalam hidup saya dan saudara. Semakin saudara masuk dalam dimensi kekudusan, maka saudara sedang memperluas kapasitas diri saudara. Semua yang dari dunia dipisahkan ketika saudara menjaga kesucian dan kekudusan hidup. Dan ketika saudara menjaga kekudusan dan kesucian hidup, Bapa berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapa itu kudus. Bapa akan semakin menyatakan eksistensi atau keberadaannya di dalam bejana itu, saudara. Saudara akan semakin merasakan kehadirannya. Ya, kehadirannya semakin terasa. Sehingga saudara akan melihat tanda-tanda ajaib. Ya, tanda-tanda ajaib. Bukti kebesaran Dia hadir dalam hidup saya dan saudara. Akhirnya saudara menjadi tanda kebesaran Tuhan. Karena kehadirannya itu dalam bejana itu. Setiap hari, ya, Dia hadir. Nah, saudara, ketika Dia hadir, maka saudara pasti yang terasa adalah ada hubungan, relationship, hubungan dengan Dia. Hubungan ini terus akan apa? Menjadi, kalau saudara terhubung, maka saudara akan menerima apa? Supply.
Siapa yang mau terima supply tiap hari? Kalau saudara terus terhubung, saudara akan menerima supply itu. Ya, dengan kapasitas semakin besar, Allah hadir. Karena kapasitas ini berkaitan dengan semakin saudara menjaga kekudusan hidup, kapasitas bejana saudara semakin membesar. Dan saudara akan semakin menikmati dimensi kehadirannya. Dan itu bicara relationship. Dan itu bicara mengenai supply. Saudara tidak akan merasa haus lagi. Saudara tidak akan merasa lapar lagi. Karena saudara sedang dikenyangkan dan dipuaskan oleh kehadirannya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini bukan pekerjaan satu hari, satu malam. Membangun Roma ribuan tahun. Ya, mari kita cuplik beberapa itu ya. Tidak sehari semalam. Ini adalah satu proses. Dan ini yang disebut dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara harus memiliki satu kebiasaan atau pembiasaan diri setiap hari. Sampai saudara seirama berjalan dengan Roh Kudus. Dan itu berarti saudara, roh saya dan roh saudara itu seirama dengan roh Allah. Sampai saudara bisa berkata, keinginan Bapa segalanya bagiku. Tapi Pak, waktu saudara bilang tapi Pak, maka itu berarti iramanya masih sering. Nah, ya, masih sering tidak seirama. Ya, tapi kalau saudara sudah semakin seirama, saudara pasti dengan lantang berkata, keinginan Bapa segalanya bagiku. Dan itu juga bisa berarti kita tidak punya keinginan lagi yang lain. Ya, kita nggak punya keinginan. Saudara jangan bilang, Pak, tapi kan hidup harus balance. Kita harus juga berusaha. Saudaraku, jangan ajari Tuhan untuk bagaimana kehidupan atau bagaimana dia rancang mengenai zelem dan demutnya ini, mengenai rupa dan gambarnya ini. Kita tidak perlu ajarin Tuhan. Ketika Allah ada bersama saudara. Ketika kekuatan kekuasaan kerajaannya ada di tengah-tengahmu. Engkau, Allah itu ada di dalam engkau bekerja dan melalui engkau dia bekerja. Engkau bisa dipakai, bahkan Yesus berkata, Bapa bisa menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu yang mati ini. Jadi dia bilang, just follow me. Ikut saja, kau akan kujadikan penjala manusia. Ya, jangan kau ajarin saya harus S1, S2, harus S-teller, harus S... Jangan ajarin saya. Aku tahu apa yang pun mau. Gitu kira-kira ya. Saudara, cuman belum ada suara dari surga begitu. Nah, pasti dia tahu apa yang bagaimana dia harus. Ya. Memang ini adalah rahasianya. Rahasianya adalah penyerahan diri. Ya. Esther tadi malam bilang, penyerahan kehendak. Dan saudara ya, sampai saya pernah satu hari berkata, if God doesn't move, I'm not move. Kalau Tuhan tidak bergerak, aku tidak bergerak. Begitu dong. Kan bilang, keinginan Bapa segalanya bagiku. Jangan maju kalau Tuhan nggak maju. Yesus bilang, diam di Yerusalem, jangan kemana-mana. Apa itu artinya? Kuasa. Saudara bisa tahu nggak? Tangkap nggak? Don't move, katanya. Jangan kemana-mana. Ini mengenai kuasa. Ya, jadi Petrus sebelum peristiwa itu ketakutan, tapi setelah itu dia rela mati. Dia memiliki keberanian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini memang sesuatu yang dinamika namanya, dinamika di dalam jiwa kita. Yang memutuskan adalah saya dan saudara. Dan saudara jangan khawatir. Itulah Roh Allah yang hidup ada di tengah kita. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Dia akan bekerja. Ya. Ya, dan rahasianya adalah Roh Allah ini tidak berbicara dari dirinya sendiri, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri,
tetapi setiap firman, setiap kebenaran yang sudah Kristus Yesus nyatakan di dalam hidup saya dan saudara. Jadi semakin saudara masuk di dalam kebenaran, ya, makan dan terus memilih jalan Tuhan, maka saudara akan semakin masuk ke dalam dimensinya. Ini memang tindakan. Ini memang satu action, saudara. Ya, waduh, bloknya, saudara, barrier atau yang menghalangi kita, banyak, saudara, banyak sekali. Tapi kalau saudara berani mengambil keputusan, saudara akan masuk dalam dimensi ilahi. Saudara melihat di sana bagaimana kerajaan itu saudara bisa nikmati. Ya, kebenaran oleh Roh Kudus. Ya, kebenaran oleh Roh Kudus. Ketika saudara masuk dalam kebenaran oleh Roh Kudus, maka kebenaran itu dipakai oleh Roh itu untuk menuntun saudara mengerti semua kebenaran, menyingkapkan kepada saudara kebenaran, sehingga sukacita itu mengalir, damai dengan Allah itu mengalir. Itu artinya kerajaan Allah itu ada di tengah. Sehingga kamu bilang saudara bisa bilang ini, mau makan apa? Saya bilang, saya sebenarnya nggak punya preferensi lagi mengenai makanan. Tapi kalau saudara ditanya mau makan apa? Kalau bisa tuh CI, kalau bisa apa ya? Kalau bisa tuh pizza. Saudara, saya tidak bercanda, ya. Saudara berpikir beneran tuh, Cuk. Ya, apa saja? Apa saja? Wah, itu sepertinya saudara akan masuk dalam kualifikasi musafir, ya. Musafir itu siap pulang, ya. Dikasih belalang, ya, seperti Yohanes Pembaptis, makan, ya. Ya, apa yang ada lah, ya. Makan, ya. Tapi ya gitu ya, saudara, ya. Ada yang saudara tersinggung nggak, ya? Ya. Jadi keinginan itu kita bisa uji, saudara, ya. Nah, don't move if God doesn't move, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi akhirnya kita seirama, dipimpin. Nah, malam hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, dari diagram yang sering kita bahas, ya, saya yakin semakin hari semakin mahir, dan pasti kita akan terus selalu melihat ini karena kita tahu, ya, kita tahu dan tahu, ya. Tadi lagunya, ya, bagus, ya. Di awal itu apa, Bu Esther? Sampai ku Tuhan nanti Selalu untukmu. Selalu untukmu. Ya. Jadi selalu untuk dia, ya. Karena saudara, kerinduan kita adalah back to our father house, ya. Untuk pulang ke rumah Bapa, ya. Di sini saudara akan terpenuhi segala hasrat jiwamu. Di sanalah hasrat jiwamu itu dipuaskan, ya. Di sanalah kedukaan itu tidak ada, perkabungan itu tidak ada. Di sanalah ratap tangis itu tidak ada. Di sanalah air mata, duka cita itu dihapuskan dari mata saudara. Di sanalah persahabatan dengan Bapa selama-lamanya itu menjadi kenikmatan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk sampai di sana kita harus selalu ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, malam hari ini, saudara, saya mau membawa saudara ke dalam dimensi yang terakhir itu, yaitu take action. Harus mengambil tindakan. Harus mengambil tindakan. Ada 3 poin malam hari ini, saudara. Pertama adalah saudara harus bertanding. Untuk dapat menjadi seirama dengan irama Tuhan. Gitu, ya. Untuk bisa berkata, hanya kehendak Bapa yang menjadi keinginanku. Kita harus mengambil tindakan untuk masuk dalam pertandingan. Dan pertandingan itu namanya pertandingan iman.
Yang kedua, saudara harus rela menyerahkan kehendak. Harus rela menyerahkan kehendak. Dan yang ketiga, kemudian di terakhir, saudara harus menghiasi jiwa saudara. Supaya dapat menjadi bejana yang berbau harum, ya, yang dapat menerima kemenyan, ya, dimuliakan, menerima mahkota, ya, di hari perkawinan, di hari pesta, ya, perkawinan anak domba. Jadi malam hari ini kita harus mau nggak mau masuk dalam sesi yang paling paling tidak kita sukai oleh daging kita, saudara, ya. Tidak nyaman, ya, sorry ya. Jadi ke dalam satu keadaan yang paling tidak nyaman, ya. Saudara tidak boleh duduk diam. Saudara di dalam perhentian di dalam Tuhan, saudara harus bertanding. Karena kemarin saya sudah jelaskan kan, bahwa di dalam hidup ini ada konflik. Paulus berkata, aku sukai hukum-hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, itu ada hukum lain. Hukum dosa yang menawan aku. Bahkan yang bertentangan dengan akal budiku. Jadi setiap hari saudara dan saya harus masuk dalam pertandingan iman itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 13 ayat 43 berkata, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Keadaan ini adalah keadaan yang dinanti-nanti. Ketika kita ada di dalam kerajaan Bapa, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Jadi usahaku bukan sesuatu yang sia-sia, bukan sesuatu yang percuma. Ini adalah pertandingan yang pasti berakhir dengan kemenangan. Ini adalah pertandingan yang pasti berakhir dengan pemasangan trofi mahkota. Ini pasti berakhir dengan satu pesta. Saudara yang menangkap itu bisa katakan amin. Ini perjalanan yang berakhir dengan pesta. Ini perjalanan yang pasti berakhir di mana saudara mendapat mahkota. Jadi ini bukan perjalanan yang cuma-cuma. Di bagian akhir saya akan bacakan nanti Filipi 2, saudara ya. Yang berkata, usahamu ini saudara tidak bersusah-susah percuma. Ini bicara mengenai pesta. Ini bicara mengenai pemasangan mahkota. Jadi ini tidak percuma. Jangan pernah putus asa, jangan pernah padam rohmu, ya. Sudah harus masuk dalam jalan ini, ya. Nah, saudara, itu adalah pertandingan iman, ya. Roh Kudus memimpin kita, saudara dan saya masuk dalam pertandingan iman, ya. 1 Timotius 6:12 berkata, bertandinglah. Saudara harus bertanding. No other way. Tidak ada jalan lain. Tidak ada pilihan lain, saudara. Tidak ada option yang lain. Bangun pagi, saudara harus ingat, saya harus naik ring. Ya. Ini bagus juga nih ya. Saudara, bangun pagi-pagi, saudara harus bilang, saya harus naik ring hari ini. Harus naik ring. Paulus memakai analogi atau metafora petinju, ya, dan pelari, ya. Saudara bilang, hari ini saya harus naik ring. Jadi saya harus, kalau saudara harus naik ring, apa yang paling harus saudara siapkan? Saudara harus bilang sama diri sendiri, saya harus siap babak belur, ya. Iya, saudara, ya. Bangun pagi, saudara bilang, hari ini saya harus siap naik ring. Ya, jadi bangun cepat-cepat sarapan maksudnya. Nah, ya. Maksudnya begitu. Boleh kan, sederhana kan? Kan saudara langsung, apa ya gitu. Cepat-cepat sarapannya, mandi, gosok gigi, begitu. Sederhana saja kan? Gitu. Bagaimana saudara datang baca Alkitab belum gosok gigi, mata masih, aduh.
Tuh, jangankan Tuhan, saudara, malaikat juga mungkin. Ya, sederhana. Saya berbicara dalam dimensi yang sederhana, tapi saudara bisa masuk dalam dimensi yang lebih serius untuk itu kan? Ya. Jadi siap-siap naik ring ya setiap hari ya. Bertandinglah. Ya, 1 Timotius 6:12 katakan bertandinglah. Dalam pertandingan apa, Pak? Bertanding iman. Dalam pertandingan iman. Karena ini adalah cara untuk rebut hidup yang kekal. Saudara ya. Karena itulah engkau telah dipanggil. Ya, karena itulah engkau dipanggil. Jadi tidak ada cara. Saudara dipanggil untuk bertanding dalam pertandingan iman untuk merebut hidup yang kekal. Amin. Ya, nggak punya. Roh Kudus pasti pimpin ke sana. Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara ketika masuk ke sana, saudara jadi menikmati yang tadi itu. Sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Disitulah kita bisa menikmati sukacitanya. Kalau tidak ikut bertanding, jadi penonton di luar pasti gusar, saudara. Ya, kita yang bilang, ayo. Wah, ya, nggak bisa kan? Take the roles ya, masuklah ke dalam ring dan ikut bertanding. Ya, saudara ya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 5, saudara. Ya, dalam satu pertandingan, ingat ya, pertandingan ini saudara itu untuk memperoleh mahkota, ya, dan ada caranya dalam bertanding, ya. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ya ayat 24 dan 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, saudara ya, jadi saudara bangun pagi ingat hari ini saya harus naik ring bertanding. Di dalam gelanggang pertandingan, di dalam ring itu saudara, semua peserta berlari, ya. Kalau perlombaan lari, kalau tinju berarti bertinju, ya. Tetapi bawahannya ada satu yang mendapat hadiah. Karena itu apa katanya? Larilah begitu rupa. Kalau gelanggang pertandingan itu adalah lintasan lari, saudara. Kalau pernah saudara lihat ya, 100 meter sprint, ya, itu hanya terjadi kalau nggak salah rekor sekarang 8 detik, saudara ya. Itu larilah begitu rupa. Waduh. Begitu rupa, larilah begitu rupa untuk memperolehnya. Memperoleh apa tadi, saudara? Hidup yang kekal itu. Ya, jadi tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan katanya apa? Harus menguasai diri dalam segala hal. Dia harus menguasai diri. Ya, dia harus selalu katanya apa? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang bijak. Harus ya menguasai diri setiap hari, ya. Kita harus berlari begitu rupa, ya, dan kita harus menguasai diri, ya. Nah, saudara, kenapa Paulus katakan di 2 Timotius 4 ayat 7 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Dan ini artinya apa, saudara? Aku telah memelihara iman. Jadi pertandingan iman yang dimaksudkan dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Itu memang harus berakhir dengan aku telah memelihara iman. Iman inilah menjadi landasan, saudara. Roh Kudus memimpin saudara masuk dalam pertandingan iman. Sampai saudara dapat memelihara iman. Dan iman itu yang dimaksudkan dalam ya, Roma 1 ayat 17 ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ya. Ya, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman yang terpelihara yaitu iman yang dipimpin ya oleh kebenaran Allah, ya. Supaya dia dapat mengakhiri pertandingan itu dan memelihara iman, ya. Dan itu dituntun dan dipelihara oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja untuk memelihara kita masuk ya di dalam setiap kebenaran supaya kita dapat memelihara iman. Jadi tidak ada, saudara bayangkan, engkau dipanggil untuk masuk untuk bertanding, dan itu pertandingan iman. Dan saudara harus sampai memelihara iman. Saudara harus imannya sampai sempurna, ya. Dan itu Roh Kudus yang harus mengerjakan, harus memimpin saudara ke dalam kebenaran supaya saudara dapat memelihara iman. Itu yang disebut dalam Ibrani 12 ayat 2. Karena itu
Nah, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, saudara bisa bayangkan ya, menanggalkan semua beban dan dosa ini adalah yang tadi itu loh. Kita menguasai diri, kita berlari begitu rupa. Itu yang disebut menanggalkan beban, ya, supaya kita dapat berlomba dengan tekun di dalam perlombaan itu yang wajib kita lakukan. Dan saudara, mata tetap tertuju kepada Yesus karena dialah yang apa? Yang membawa kita kepada iman itu. Dialah yang membawa kepada iman, ya. Yohanes 6:65, Bapa yang mengaruniakannya kepada saya dan saudara sehingga kita datang kepada Kristus. Catat baik. Bapa yang menarik kita kepada Kristus, itu iman. Dengan iman itu kita dibenarkan. Kita dimeterai oleh Roh Kudus. Sekarang mata kita tertuju kepada Yesus. Bapa sudah bawa kita kepada Yesus. Sekarang mata harus tertuju kepada Yesus karena Yesus yang memimpin kita dalamnya. Yesus tidak ada di sini, Pak. Bagaimana? Yesus berkata, aku mengutus Roh Kudus menjadi pendampingmu, menjadi pengasuh dalam hidupmu, menghiburmu. Kalau dikatakan menghibur berarti di tengah perjalanan ada air mata, saudara. Jadi kalau saudara bersedih, menangis, itu Tuhan Yesus sudah tahu. Ada penghibur. Ya, dan ingat dia bukan saja menghibur saya dan saudara, dia menolong saya dan saudara. Ada hal-hal yang tidak dapat diungkapkan dari hatimu. Mungkin sakit yang panjang, mungkin sakit yang sangat, mungkin tekanan, mungkin sesuatu yang batinmu, bahkan engkau tidak dapat menuangkannya dengan kalimat dari mulutmu. Tapi Roh Allah yang ada di dalammu berdoa kepada Bapa di surga. Dia penolong untuk saya dan saudara. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang terindah yang dia lakukan, saudara, adalah bukan menghibur dan menolongmu untuk kemudian lepas dari setiap masalah di dunia ini, tapi membawamu ke dalam segala kebenaran. Dan itu artinya, saudara, ketika Roh Kudus memimpin saudara ke dalam seluruh kebenaran, itu artinya kebenaran oleh Roh Kudus. Dan itu artinya kerajaan. Kalau saudara ada dalam kerajaan, tidak ada yang engkau inginkan lagi karena engkau ada di dalam perlindungan providensia pemeliharaan Bapa. Mata kita tertuju kepada Yesus. Roh Kudus diutus oleh Dia dalam namanya oleh Bapa untuk menuntun saudara ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran ini yang akan membuat saya dan saudara memelihara iman. Iman saudara menjadi sempurna. Dia yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Satu hari nanti, saudara bisa lihat ayat ini, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Lihat, ini ayat ini sering tapi tadi Tuhan ingatkan kepada saya. Sekarang duduk di sebelah kanan Yesus yang memimpin imanmu kepada kesempurnaan. Hari ini duduk di sebelah kanan Allah. Dan janjinya apa? Kalau kau menang. Kalau kau pelihara imanmu sampai akhir. Apa dia bilang? Kududukkan kau bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Ya, saudara yang mau boleh angkat tangan. Tuhan, lihat tanganku, aku mau. Ya. Yeah, yes. Saudara bisa bayangkan kata-kata ini. Iman sempurna itu bicara mengenai duduk dengan Yesus di atas tahtanya. Amin. Ini luar biasa, saudara. Ini ayat ini yang penggalan di bawah ini sering diputus orang. Tapi ketika saya mau hapus, Roh Kudus bicara, hey, itu yang paling penting. What is that inside? Apa itu di dalamnya? Dia bilang, dia duduk sekarang. Yesus yang mimpin iman kamu ini duduk di situ. Dan dia janji, kalau kau menang, kalau pelihara imanmu, kalau imanmu sampai sempurna, kau duduk juga bersama dengan dia. Seperti dia duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna.
bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Kalau ada saudara yang melantunkan lirik lagu itu dan tidak mengerti kata menyediakan kepadaku sempurna itu, ini dia. Ku dudukkan engkau bersama dengan aku di tahtaku. Amin. Seperti aku duduk di atas tahta Bapakku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini, usaha ini tidak percuma. Zoom ini tidak percuma. Karena ini membangun, dia menyusun, saudara, bangunan-bangunan yang tidak akan tergoncangkan. Saudara bisa terpuruk secara jasmania, tapi batinmu akan semakin bercahaya, terhiasi sempurna di hadapan Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang disebut dipimpin oleh Roh Kudus ke dalam pertandingan iman. Ya, dipimpin oleh Roh ini atau berjalan dalam Roh, saudara. Ini tidak berarti kita seperti robot yang dipakai remote control dan dikontrol Allah, saudara. Ini sungguh-sungguh dinamikanya ada di dalam kita, saudara. Ya, karena hal itu berarti kalau kita dikontrol, artinya kehendak bebas kita itu sebenarnya tidak ada, saudara. Ya, tetapi sebaliknya, saudara. Roh Kudus menuntun orang percaya dengan lembut. Dengan lembut, saudara, tidak paksa, saudara. Saudara bisa rasakan, Roh Kudus tidak pernah paksa, saudara. Tapi dia mengajar, saudara. Ya, supaya kita belajar dan terus melatih diri, saudara. Ya, saudara, sebelum orang bertanding, apa, saudara, yang paling penting? Latihan, saudara. Ya, harus melatih. Ya, latihan badani itu terbatas, tapi ibadah, saudara, ya, ibadah. Ibadah itu adalah pilihan untuk menderita, saudara. Ya, pilihan untuk via dolorosa, pilihan untuk ku mau iring Yesus. Aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dan berani berkata, meskipun saya susah menderita dalam dunia, aku mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Orang harus masuk di dalam latihan setiap hari, ya, dan menguasai diri, saudara, sampai saudara mengerti kehendak Allah, ya. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Latihan demi latihan akan memampukan seseorang hidup sesuai dengan keinginan Bapa, kehendak Bapa, tanpa diatur oleh suatu aturan atau syariat. Oh, kita harus Zoom ya? Harus ya? Emang harus? Haruskah? Harus toh. Tidak, saudara. Yang terjadi adalah karena kita menguasai dan membiasakan diri, ya, dalam kerelaan menjadikan keinginan Bapa atau kehendak Allah menjadi kesukaan. Dia lagi makan nih, makan. Semakin enak. Dia bilang, aduh udah mau Zoom. Udah makanannya, wah itu, saudara. Itu jadi kesukaan, ya. Keinginan Bapa, kehendak Allah itu menjadi kesukaan. Bukan suatu keharusan, tapi menjadi kesukaan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, penguasaan diri seperti ini, ya, atau hidup dalam ketaatan seperti ini, ya, dalam tingkat tertentu seperti ini, saudara, itu membuat orang, saudara, menjadi tawanan roh, bukan tawanan daging atau tawanan dosa, saudara, ya, hukum dosa, tapi dia menjadi tawanan
daging, saudara. Tawanan roh, saudara. Yaitu apa? Yaitu rohnya sendiri, saudara. Ya, inilah kerohanian tingkat tinggi, saudara. Inilah ini adalah strata menjadi orang tua rohani, saudara, ya, dari seorang anak Allah, di mana ia dapat berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin, saudara. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, hal ini karena roh manusia atau roh kita sudah seirama dengan Roh Kudus. Wah, saudara, kalau ya ingat-ingat lirik-lirik lagu yang sering kita nyanyikan gitu ya. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga. Itu tidak akan mungkin kita berkata demikian kalau roh manusia kita tidak seirama dengan Roh Kudus. Ya. Dan bila hal ini terjadi terus-menerus, akan membuat seorang sampai pada taraf ditawan oleh roh. Ya. Seseorang yang menjadi tawan roh adalah orang yang menuruti kehendak roh secara mutlak, ya, bukan atas dasar kedaulatan absolut Allah yang mengontrol, mengendalikan dia, mencengkram diri seseorang dan menghilangkan kebebasannya, bukan. Tetapi orang terus telah memiliki apa? Penurutan sedemikian rupa akibat dari membiasakan diri menuruti kehendaknya. Itu yang disebut kebiasaan berjalan dalam roh. Saudara bisa lihat ya, latihan demi latihan. Membiasakan diri. Mengambil setiap keputusan hari demi hari. Makanya saya katakan tadi, bangun pagi, bilang, hari ini saya naik ring. Hari ini saya harus masuk dalam lintasan arena lari. Aku harus siap. Ya. Saudara, pembiasaan diri menuruti kehendak Allah. Melalui penyangkalan diri, terus-menerus seperti yang kita bahas sebelumnya ya, akan membuahkan buah-buah roh. Ketika saudara berkata, bukan lagi yang kuingini, tapi yang menjadi keinginan Bapa, itu artinya saudara menyangkal diri. Secara terus-menerus, saudara akan menghasilkan buah-buah roh. Tingkat inilah ya, seseorang dapat semakin menjadi tawanan roh. Ya. Dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26 saudara bisa lihat ya. Ya. Ayat 19 berkata apa? Perbuatan daging telah nyata. Jadi tergantung, bisa menghasilkan buah daging, bisa menghasilkan ayat 22. Dan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembut. Saudara bisa lihat pilihannya di dalam diri kita. Terus menerus kita harus bangun pagi. Hari ini saya harus bertanding. Ya. Boleh saudara bilang, lebih suka mana? Naik ring atau masuk lintasan lari? Kuasai diri. Berlari begitu rupa. Untuk meraih kehidupan yang kekal. Kehidupan yang selalu menuruti kehendak roh. Yaitu melakukan apa yang pikiran dan perasaan roh inginkan. Menghasilkan kehidupan yang ditawan oleh roh. Menjadi tawanan roh inilah seseorang bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Semakin seseorang memberi diri dipimpin oleh roh Tuhan, maka semakin, saudara menarik di sini ya, pekah ya, semakin pekah terhadap kehendak Allah, terhadap keinginan Bapa. Ya, kepekaan ini akan membuat seseorang bisa dipercayai untuk menerima karunia roh. Saya bisa bayangkan ya. Jadi, saudara, semakin saudara membiasakan diri menuruti kehendak Allah melalui penyangkalan diri terus-menerus, itu akan menghasilkan buah roh. Makanya saudara kalau memilih untuk damai, tidak bermusuhan, buah rohnya kasih keluar gitu. Ya. Amin. Dia sangkal diri gitu. Nah, di sini menarik. Semakin seseorang memberi dipimpin oleh roh, artinya semakin seirama, dia akan semakin pekah. Hanya ketika orang itu pekah terhadap keinginan Bapa, ya, kehendak Allah, orang itu diberi karunia roh, saudara. Ya, saudara, karunia rasul, ya, karunia nabi, karunia pengajar,
ya, karunia menyembuhkan, saudara ya. Hal itu menarik kan? Ya, saya ingin Pak karunia. Wah, saudara, itu terjadinya begini nih, ya. Dengan cara hidup demikian seseorang sungguh-sungguh dapat memuaskan hati Tuhan sebenarnya, ya. Semakin demikian kita jadi bisa memuaskan hati Tuhan, saudara, ya, tanpa disadari, saudara, ya. Oleh sebab itu, hendaknya orang percaya terus berjuang untuk menjadi orang yang hidup dalam tawanan roh. Rohnya sendiri dan bukan dagingnya. Ya, kita harus terus-menerus untuk apa, saudara? Untuk menyerahkan kehendak kita hanya kepada Dia. Ya, Allah menghargai kehendak bebas. Ya, tetapi akhirnya, ya, Roh Allah menyerahkan kendali kehidupan, ya, pada roh manusia itu sendiri. Harus dimengerti benar apa yang dimaksud dengan penyerahan kehendak ini, saudara ya. Menyerah kepada Allah bukan berarti menjadi pasif, ya, tetapi sebaliknya aktif mencari keinginan Bapa. Ya, saya ganti kata-kata kehendak Allah dengan keinginan Bapa supaya lebih pas dengan lirik lagu, ya. Ya, mengenalnya lebih dalam. Saudara, ketika mengenalnya lebih dalam, saudara sedang mengembangkan bejana, kapasitas bejana itu. Kalau saudara mengembangkan kapasitas bejana, saudara semakin dipenuhi, dan itu saudara artinya semakin diperlengkapi. Gitu ya. Untuk ini, mengerti isi Alkitab atau firman Allah adalah hal yang mutlak. Sebab kita tidak akan mengerti keinginan Bapa kalau kita tidak mengerti kitab suci. Ya, Hosea 4 ayat 6a berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umat Tuhan binasa karena tidak mengenal. Dalam teks aslinya, saudara, disebutkan kekurangan mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal, kapasitas kita semakin siap untuk semakin dipenuhi dan diperlengkapi. Artinya apa, saudara? Artinya saya saudara apa? Semakin mengalami kehadirannya. Semakin mengalami kehadiran Dia, gitu. Dan saudara, kalau Dia hadir di hidupmu dan hidupku, I shall not want. Ya, tidak ada yang kuinginan. Ya. Dia akan bekerja seturut dengan kekuatan kekuasaan kerajaannya. Ya, saya sering kata-kata itu tuh luar biasa, saudara. Engkau menjadi tanda-tanda ajaib. Engkau menjadi bukti kebesaran Tuhan, saudara. Ya, kau menjadi saksi. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang tidak akan peka mendengar suara Roh Kudus jika tidak memahami isi Alkitab, kan? Roh Kudus tidak berbicara menggantikan Alkitab. Justru Roh Kudus mengingatkan. Saudara ingat kata-kata ini. Dikatakan Roh Kudus itu akan mengingatkan kamu, ya, atau memberitakan kepada masing-masing kita, saudara, apa yang Tuhan kehendaki, ya. Dikatakan di sini mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan di dalam kitab suci itu. Baca Alkitab. It's not, enggak cukup saudara dengar Zoom ini, enggak. Saudara harus punya exclusive time. Waktu eksklusif, waktu pribadi dengan Tuhan. Datang sama Tuhan bilang, aku di sini. Aku siap. Ya, utuslah Pak Lepri. Bukan, saudara ya. Utuslah aku, saudara ya. Gitu ya, saudaraku ya. Roh Kudus tidak akan sembrono, saudara, dengan berbicara secara terus-menerus kepada orang yang tidak menghargai Alkitab. Saya ulang, saudara. Roh Kudus tidak akan sembrono dengan berbicara secara terus-menerus kepada orang yang tidak menghargai Alkitab. Kalau kau cari terus firman itu, itulah cara Roh Kudus bekerja. Saudara harus ingat ayat ini. Dia itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, ya. Yohanes 16 ayat 13, ya. Dia tidak berkata-kata. Yesus yang bilang, ini kuutus, tidak berkata-kata. Karena dia adalah roh kebenaran. Dia artinya apa? Roh aletheia. Dia adalah rohnya Kristus. Dia adalah rohnya Kristus. Gitu, saudara. Dia akan mengingatkan saja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dia mau ingatkan kalau saudara nggak pernah baca? Ya, itu, saudara ya. Dia akan ingatkan, ya.
Justru di sini kita dapat menemukan bahwa orang bisa dipercaya bahwa dirinya mendengar suara Tuhan adalah mereka yang mengerti kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Saudara, Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita menerima roh ya yang menjadikan kita anak Allah. Atau artinya apa? Yang siap diajar, yang siap dilatih, yang siap disesah ya kemarinnya. Jadi saudara, ketika seseorang memberi respon terhadap anugerah Allah dalam Yesus Kristus, maka ia dibebaskan dari ikatan kuasa gelap ya. Ini udah harus hafal nih ya. Kolose 1 ayat 13. Lalu apa? Menerima Roh Kudus ya, diberi ya. Efesus 1 ayat 13. Kemudian apa? Ini yang sering terlewat. Diberi kemampuan, diberi hak istimewa, exousia, belajar firman Tuhan. Ya. Ini ya, sering. Sehingga tidak lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan yang bertentangan dengan keinginan Bapa. Gitu ya. Dia akan selalu dipimpin oleh Roh Kudus untuk apa? Untuk makan kebenaran, ya. Itu yang menjadi, saudara kebayangin, saudara lagi ada waktu kosong nih, waktu luang nih. Mau apa ya? Gue pengen tahu tuh cerita yang perempuan itu loh, yang di sumur itu. Gimana? Saya sering begitu. Ini mau apa ya? Aduh, saya pengen tahu tuh. Itu waktu itu sebenarnya di tahta Allah itu ada roh yang bermata 7 itu apa ya? Saya tuh bisa menghabiskan 2 jam ngolak-malik ke sana sini. Dan itu menggairahkan buat saya. Sampai tiba-tiba lupa conference call dengan janji dengan orang. Biasanya sudah. Tapi saya nggak merasa gusar tuh, nggak tahu tuh kenapa. Nah ya, tapi ya bukan berarti saudara tidak bertanggung jawab ya. Tapi pasti ada hal-hal yang Tuhan sedang bekerja ya. Carilah ya. Di sumur Tuhan gimana Bu Esther? Di sumur Tuhan ku teguk airmu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini kelagaanku, Tuhan. How powerful they are. Ya, saudara, memang begitu. Itu dimensinya tuh. Gak bisa ke tempat lain. Gak ada cara lain. Iramanya itulah irama Allah yang hidup itu. Ya, irama mata air, sumur Tuhan. Di situ kita menemukan kelegaan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang dikuasai oleh keinginan Bapa, oleh rencananya Dia. Ya, itu adalah cara hidup anak-anak Allah. Ya, dalam hal ini kita dibebaskan dari roh perbudakan. Ya, dari roh-roh yang memasukkan dalam pikiran kita filosofi dunia, saudara. Ya, tetapi kita menjadi orang-orang yang dikendalikan ya oleh roh kita yang sudah seirama dengan Roh Kudus ya. Kita tidak diperbudak, tapi ya orang-orang yang sudah seirama dengan Roh Allah ya, yaitu orang-orang yang menyerahkan kehendak. Jadi kita harus menyerahkan kehendak, keinginan Bapa itu segalanya ya. Jadi orang-orang inilah yang dikuasai oleh Rohnya. Roh Kudus memimpin saya dan saudara supaya saya dan saudara dikuasai oleh roh saudara. Bukan lagi mengikuti keinginan daging, tapi keinginan Rohnya. Roma 8:14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Siapa sebenarnya yang pantas memanggil dia Bapa? Ayat ini menjelaskan bahwa mereka yang hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Yang
pantas memanggil dia Bapa, yang hidup sesuai dengan seirama dengan rohnya Bapa, yang bersedia hidup diajar, dilatih, disesah oleh Bapaknya, sampai dapat hidup seirama dengan roh Allah, peka dengan kehendak Bapa, menghasilkan buah roh, dan pasti dikasih karunia-karunia. Tetapi, saudara, ini bukan sesuatu yang sederhana dan mudah kan? Harus melewati satu proses. Jadi kalau kita sekarang memanggil dia Bapa, walaupun keadaan kita belum sempurna, belum hidup dalam pimpinan Roh Kudus secara penuh, kita harus terus belajar. Bangun pagi bilang, hari ini aku harus naik ring, harus masuk lintasan lari. Harus berlari begitu rupa, menguasai diri untuk meraih hidup yang kekal. Ya, terus belajar untuk bertumbuh, untuk hidup dalam penguasaan dan pengaruh roh kita sebagai manusia. Latih rohmu setiap hari untuk seirama dengan Roh Kudus, ya, sehingga saudara dapat dikuasai oleh roh saudara sendiri. Orang Kristen yang sejati adalah orang percaya yang kehidupannya dalam penguasaan rohnya, bukan dagingnya. Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya untuk apa? Untuk mengasuh orang percaya. Supaya apa? Supaya roh manusia ini menjadi kuat dan berkualitas. Seperti yang saya sering bilang ya, guru ajar saudara supaya satu hari nanti saudara yang ikut ujian. Bukan gurunya yang ikut ujian atau bersama-sama dengan guru ikut ujian. Ya, Roh Kudus diutus oleh Allah Bapa dalam nama Yesus. Makanya disebut dia Roh Kristus, yang tidak berbicara dari dirinya sendiri, tapi apa? Dari semua yang sudah dikatakan oleh Yesus, firman Allah, kebenaran Allah, Injil. Dan dia mengingatkan saya dan saudara mengenai itu. Tapi dia memimpin saudara masuk ke dalam untuk disingkapkan. Saudara diasuh dengan kebenaran itu setiap hari, sampai saudara dan saya berjalan sendiri. Ada babysitter yang mengasuh sampai umur 25 tahun? Saya kira belum pernah saya baca. Ya. Sampai umur tertentu dia lepas. Dia bilang, "Ibu, Bapak, saya permisi. Anak sudah 7 tahun." Berarti kamu sudah kelamaan, bukan babysitter. Begitu ya. Nah, saudara, itu Roh Kudus mengasuh. Roh Kudus mungkin bilang ke saudara, "Aduh, ke siapa saya ngomong ini ya? Bu Esther aja. Aduh, Bu Esther. Lama sekali, su tua, tapi saya masih mengasuh." Mungkin bisa jadi ya, gitu. Nah, jangan sampai saudara ya. Jangan sampai ya. Tiba-tiba, oh Pak Daniel masih punya babysitter. Kan nggak lucu. Roh Kudus jangan sampai bilang itu ya, ke kita ya. Teman ini kami yang senior ini ya kita harus sudah dengan roh kita sendiri ya. Makanya saya bilang ya, Roh Kudus itu memimpin kita supaya apa? Roh manusia kita itu dapat mengendalikan kehidupan kita ya. Roh manusia menjadi kuat dan berkualitas ya, diasuh oleh Roh Kudus. Nismat hayim. Ingat ya kata-kata ini. Nismat hayim atau roh manusia. Ya, nismat hayim yang nefes yang dihembuskan oleh Allah Bapa ke dalam manusia. Nismat hayim ini harus menjadi kuat dan berkualitas. Dulu mati, saudara. Mati. Makanya Roh Kudus ini diutus oleh Bapa dalam nama Yesus untuk mengasuh Parakletos, mendampingi, menolong, menghibur, memimpin ke dalam setiap kebenaran sampai roh manusia ini, nismat hayim ini, menjadi kuat dan berkualitas. Kembali, kualitas murninya ditemukan dan muncul kembali. Apakah nismat hayim, saudara, sudah menjadi kendali atau lokomotif utama? Menjadi pertanyaan buat kita semua, ya. Dan bila ini terjadi kembali dalam kehidupan manusia, saudara, apa yang terjadi? Manusia di bawah kuasa rohnya sendiri. Nismat hayimnya ini, saudara, yang adalah roh dari Allah. Maka seseorang dapat melakukan
keinginan Bapa segalanya bagiku. Pak, gimana supaya saya bisa melakukan keinginan Bapa itu nismat hayim itu harus benar-benar kembali menemukan kualitasnya. Dan itu hanya dengan cara diasuh oleh Roh Kudus. Itulah yang disebut dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya seirama dengan Roh Allah yang hidup. Saudara, kalau manusia tidak dipimpin Roh Kudus, maka roh manusianya tidak sanggup melakukan keinginan Bapa, atau roh manusianya itu tumpul, saudara. Lemah, saudara. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang berkehendak untuk taat, tapi tubuh dengan keinginan dosanya lebih kuat. Paulus berkata, aku ditawan oleh hukum dosa. Jangan sampai saudara kita berkata, dosaku sudah diampuni. Yes. Tapi kodrat dosa, saudara harus juga kendalikan. Karena itu tetap ada di dalam anggota-anggota tubuh. Caranya cuma satu, bertanding. Bertanding. Pertandingan, saudara, tidak sendiri. Tapi roh Allah yang hidup mengasuh roh saudara, nismat hayim, supaya saudara menemukan kualitas itu. Dan akhirnya roh saudara yang mengendalikan kehidupan saudara. Asik nggak? Roh manusia harus dilatih untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk ini, supaya roh manusia dapat menjadi kuat, maka seseorang harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus melalui setiap firman Tuhan, jadi makanan rohani. Ya, perubahan yang harus terjadi dalam kehidupan orang yang dikuasai rohnya yang terjadi, saudara, dari ketidakpuasan terhadap hal-hal materi. Wah, nggak enak nih, kurang banyak, kurang gula dikit. Kurang pas, warnanya terlalu tua. Itu berubah menjadi ketidakpuasan dengan hal-hal rohani. Aku ingin di hadiratnya. Aduh, gua kayaknya masih kurang nih. Ayat hari ini masih kurang gua baca. Ada perubahan yang drastis. Ya, bukan lagi tidak puas dengan hal-hal yang jasmania, tapi kembali diubah ke dalam. Dia tidak puas dengan hal-hal yang rohani. Dia ingin terus-menerus dipuaskan lebih lagi dengan hal-hal rohani, bukan hal jasmani. Dan dari haus dan lapar akan perkara dunia, tadinya ambisius gitu, menjadi antusias. Ambisius dengan cita-cita, visinya, keinginannya, ya, hasrat dirinya gitu. Nafsu pribadinya berubah menjadi kehausan akan sumur Tuhan, di mana menemukan kelegaan. Pencariannya itu berbeda, sehingga dia tidak lagi menjadi orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat, karena dia sudah ada di sumur Tuhan, di tempat kelegaan, di tempat istirahat, di anapauso Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sebelum manusia rohani belum dihidupkan, maka sekarang harus mulai dihidupkan. Ya, nismat hayim, saudara. Sungguh-sungguh, saudara harus sadari, harus mulai bisa memahami perkataan-perkataan Tuhan Yesus nih. Ini saudara, ini bagusnya. Seperti apa? Kumpulkan harta di surga. Wah, udah dengan kata-kata itu sudah menggairahkan gitu. Anak manusia tidak memiliki tempat meletakkan kepala, dunia ini bukan rumah kita. Wah, kata-kata ini benar-benar memberikan suasana batin yang menyeruak gitu loh, saudara. Ya, kukatakan kepadamu. Ya, burung punya sarang, ya. Apa katanya? Bukan singa, apa? Harimau. Bukan harimau, bukan. Serigala. Serigala, ya. Serigala punya liang. Tapi aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala.
Tapi aku akan Aku akan bersorak. bukan. Namun aku akan bersorak-sorak Di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dimensinya itu, saudara. Saudara akan ketemu. Kalau nismat hayim, saudara, itu benar-benar sudah menemukan kualitas awalnya, maka saudara pasti bergairah mendengar kumpulkan harta di surga. Tidak punya tempat membaringkan kepala. Namun aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia bukan lagi menjadi sumber sukacita dan bahagiamu, tapi Yesus yang menjadi sumber tempat kelegaan saya dan saudara. Dunia ini bukan rumah kita. Itu membuat saudara wow gitu. Ya, jadi saudara punya uang 50.000, terus teman bilang, saudara bisa bantu saya nggak? Saudara bilang, ini 50.000 semuanya untuk kamu. Wah, bisa? Ini bisa. Bisa sekali. Bukannya hanya bisa saja, itu saudara. Karena pasti punya diri. Nah, harus mulai dengan mengerti firman yang mengatakan apa? Asal ada makanan dan pakaian, cukup. Asal ada makanan dan pakaian, cukup. Panca inderanya sudah terlatih, saudara. Ya, ia akan memahami perkataan-perkataan Tuhan Yesus, ya, yang adalah roh dan hidup. Maksud perkataan Tuhan Yesus ini adalah bahwa perkataan Tuhan Yesus mengarahkan manusia untuk memiliki kehidupan yang dipimpin oleh roh, bukan oleh daging. Ya. Maka dalam pernyataan sebelumnya, ia berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Saudara, di bagian akhir, setelah kita masuk dalam pertandingan, kemudian kita menyerahkan kehendak karena keinginan Bapa segalanya bagiku. Saudara, jangan lupa. Ya, saudara mau keluar kemana-mana juga pasti make up dulu kan, hiasi jiwamu. Ya, dalam hal ini betapa pentingnya makanan rohani firman Tuhan yang murni, saudara. Firman Tuhan adalah makanan bagi batin, saudara, untuk menghiasi jiwa. Ketika jiwa manusia diwarnai sewarna dengan Tuhan, maka rohnya menjadi kuat. Saya ulang, ketika jiwamu diwarnai sewarna dengan firman yang hidup itu, maka rohmu menjadi kuat. Nismat hayim menjadi kuat. Ini sama dengan mempercantik gambar Allah atau tselemnya Allah dalam hidup. 70 tahun umur hidup manusia sangatlah singkat dibanding dengan kekekalan. Pemazmur dalam tulisannya menyatakan, seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari nanti ketika seorang terjaga dari kekekalan, maka mereka memandang hidup ini seperti mimpi. Ya, tapi keadaan rohani mereka tidak indah di mata Tuhan. Itu yang dikatakan kata rupa ini, saudara. Rupa dalam teks aslinya, bahasa aslinya zelem, yang menunjukkan komponen yang ada pada manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Rupa mereka kau pandang hina. Saudara, Alkitab mencatat bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam bahasa Ibrani, zelem dan demut, ya. Ya, zelem itu menunjukkan gambar atau unsur-unsur yang dimiliki Allah, yang juga dimiliki manusia, ada pikiran, perasaan, kehendak. Dan demut itu adalah keserupaan yang menunjukkan kualitas. Kualitas, saudara, ya. Keserupaan dengan memiliki manusia bukan statis, tetapi dia progresif, ya. Dia bertumbuh, saudara, ya. Selama di dunia ini banyak orang tidak memperdulikan wajah jiwanya, ya. Jadi kita dipimpin Roh Kudus untuk apa, saudara? Menghiasi manusia batiniah kita, ya, yaitu menghiasi jiwa kita, menghiasi zelem, menghiasi rupa. Jangan sampai seperti di Mazmur 73, rupa mereka kau pandang hina. 70 tahun pendek dibanding dengan kekekalan. Roh Allah yang hidup itu memimpin saudara dan saya supaya zelem, rupa, ya, kita hiasi. Ya, setelah roh nismat hayim, saudara, seirama, maka roh ini, saudara, mengendalikan jiwa saudara. Mengendalikan jiwa saudara. Nah, jiwa saudara harus dihiasi, saudara.
Selama di dunia kita harus menghiasi manusia batinia atau jiwa kita. Ya, jangan sampai sibuk mendandani yang jasmani, saudara ya. Kita harus mengumpulkan harta di surga. Itu dah keindahan manusia batinia. Ya, saudara yang dikasihkan, ketika meninggal barulah kita sadar. Ini Pak Lepri sering kutip kan, Lukas 12 ini, saudara ya. Inilah orang-orang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tidak kaya di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ini sama dengan kisah orang kaya di Lukas 16. Jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ini gambarannya, tetapi saudara, ia sibuk kan saudara mengenakan pakaian mewah itu, saudara. Ya, jubah ungu, kain halus, bersukaria dalam kemewahan, dia sibuk, saudara. Dia tidak 70 tahun pendek, saudara, dibanding dengan kekekalan itu. Dia tidak mempedulikan manusia batinnya. Dia tidak mempedulikan menghiasi jiwanya, saudara. Ternyata tidak layak di Firdaus. Rupa mereka kau pandang hina. Selem. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Jiwa mereka kau pandang hina. Rupa mereka kau pandang hina. Saudara, di kisah orang kaya ini kita bisa membayangkan betapa menyesal dia. Sebab ia tidak menghiasi manusia batinnya dengan kebaikan yang seharusnya ditorehkan dalam jiwanya. Selama dia ada di sini, di bumi ini, dalam hidup ini. Kedatangan Lazarus ke rumahnya apa, saudara? Sebenarnya kesempatan. Saudara dan saya itu punya kesempatan tiap hari. Makanya saudara dan saya ini diberikan kesempatan eksausia setiap hari. Ada banyak Lazarus yang Tuhan kirim dalam hidup kita tiap hari. Itu kesempatan untuk menghiasi manusia batiniamu, untuk menghiasi jiwamu. Jangan sampai seperti orang kaya ini, saudara, ya, yang menyesal, saudara, ya, menyesal, saudara. Kedatangan langsung merupakan kesempatan ini dia tidak pergunakan, saudara, ya. Ia menyia-nyiakan kesempatan ini, saudara. Tidak ada lagi kesempatan lain. Tragis, saudara. Selama ia hidup, ia berpikir wajar seperti yang lain. Ia merasa dirinya sangat realistis. Nah, itu, saudara, berbahaya sekali itu realistis itu juga, saudara. Ya kalau mau makan ya kerja gitu. Kadang-kadang kita gitu, saudara. Ya, kita mengatur Tuhan, saudara, ya. Padahal kita nggak sadar Tuhan sedang berikan kesempatan, saudara. Tuhan sedang kirim Lazarus, saudara. Waktu, kekuatan, apapun yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara, itu adalah kesempatan. Ada Lazarus yang Tuhan kirim. Menjadi kesempatan buat saya dan saudara menghiasi jiwa. Ia baru sadar bahwa selama di dunia hidupnya dalam fantasi. Semua yang dimilikinya lenyap, tak kembali lagi, dan rupanya dipandang hina. Ini yang disebut mamon itu tidak jujur. Ketika engkau masuk ke dalam perhentian yang sesungguhnya, di sana dia tidak ikut. Jangankan itu, saudara masuk ruang ICU aja, dia tidak ikut. Dia tidak ikut. Ya, saya sudah buktikan itu. Ya, di ruang-ruang gawat darurat itu orang tidak bisa ditolong oleh uangnya, saudara. Ya. Terus, kok Bapak bilang gitu? Kan uangnya tuh bisa kasih dia oksigen. Saya bilang itu untuk pemasukan rumah sakit. Uangnya menjadi pemasukan rumah sakit. Tapi sebenarnya dia tidak menolong jiwanya. Ya begitu, saudara. Kenyataannya begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipimpin Roh Kudus untuk apa? Menghiasi jiwa kita. Ya. Dan akhirnya, saudara, inilah pekerjaan Roh Kudus itu. Saudara dan saya dipimpin untuk menerima keselamatan yang sejati itu, ya.
3-4 kalimat ini, paragraf ini saudara camkan ya. Roh Kudus akan menolong seseorang untuk melepaskan diri dari segala beban dan dosa. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi tiap hari ya, saudara, tiap hari saudara ditolong oleh Roh Kudus sebenarnya apa? Untuk mengalami kemerdekaan sesungguhnya. Saudara kalau sadar, ini masalah utama. Ini masalah utama. Orang tuh sebenarnya nggak sungguh-sungguh merdeka. Betul. Kalau nggak betul-betul banget, saudara. Nah, Roh Kudus menolong kita untuk melepaskan diri kita dari. Bagaimana caranya? Saudara, gampang sekali. Ketika saudara mengalami satu pengalaman, ya, dengan Roh Kudus, dengan hadirat Allah itu, setiap hari bertambah. Saudara sebenarnya memiliki perbandingan bahwa tidak harus ini ya, aku memiliki yang lain gitu. Lama kelamaan saudara akan addicted atau apa? Dicandu saudara. Kecanduan jadinya dengan hadirat Tuhan itu. Ya. Hadiratmu memenuhiku. Penuhi. Kita jadi terus ya dicandui, akhirnya menjadi tawanan saudara di situ. Saudara ya. Jadi ini yang Roh Kudus menolong saudara untuk masuk ke situ. Ini awal nih, ya. Ini awal. Karena akhirnya nismat hayyimu harus menemukan kualitasnya yang awal. Dari situ baru zelem bisa terbentuk. Ya, saya ulang ya. Roh Kudus itu menolong saudara untuk menemukan nismat hayyim dengan kualitas yang sesungguhnya. Supaya ketika roh saudara itu mengendalikan kehidupan saudara, maka dia akan memimpin jiwa saudara atau zelem saudara untuk kemudian dihiasi. Gitu. Ya, batinnya akan dihiasi. Gitu ya. Nah, jadi Roh Kudus menolong untuk memiliki kemerdekaan sesungguhnya. Dan saudara, untuk masuk di dalam hiasan jiwa itu saudara harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar sampai iman saudara dan saya menjadi sempurna. Ya. Inilah tujuan iman yang sesungguhnya, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, 1 Petrus 1 ayat 9. Ada 3 hal ke bawah ini saudara perhatikan. Jiwa yang dikendalikan oleh nismat hayyimnya tadi, yaitu roh manusia, itu yang telah melewati proses belajar, berlatih, dan akhirnya seirama dengan roh Allah. Ya, jiwa yaitu apa? Yaitu jiwa yang mengenal Allah dan mengerti keinginan Bapa, sehingga apa? Menghasilkan buah-buah roh tadi. Dan ini akan menuntun orang untuk memiliki kepekaan membedakan kehendak Allah. Ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sehingga ketika dia memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah, dia akan semakin diperlengkapi dengan karunia-karunia roh tadi. Saudara harus jadi bisa bedakan tadi ya, ada buah roh sama karunia roh. Ya, yang akhirnya saudara, jiwa yang dengan sadar itu memilih hidup untuk menyembah Allah. Yaitu dengan sadar memilih hidup menderita. Menahan diri, menolak mengikuti keinginan dagingnya supaya dapat hidup berjalan dalam roh. Ya, supaya apa saudara? Dapat menerima kemuliaan bersama dengan Kristus ya. Kolose 3 ayat 4 ya. Dan kalau Kristus itu menyatakan diri, maka saudara dan saya ikut dan turut dalam kemuliaannya. Ada ayat terakhir nih saudara, yang saya janjikan tadi kan. Semua yang telah kita pelajari. Bapak capek ya? Enggak. Semua yang telah kita pelajari saudara, selama hampir 2 bulan mengenai perjalanan kemuliaan orang-orang pilihan. Saudara, lakukanlah segala sesuatu itu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu
tiada beraib dan tiada bernoda sebagai teknon. Saudara yang muncul ya, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Wah, menarik banget saudara. Ini gambaran kita di sekarang nih saudara. Ini nih kita ada di tengah-tengah keadaan ini, di tengah-tengah di mana kita Zoom, kita dengar firman ini. Saudara, firman ini menembus zaman, menembus peradaban saudara ya. Sehingga apa saudara? Kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Ini bicara kemuliaan saudara. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat, Paulus berkata, bermegah pada hari Kristus. Haleluya. Saudara bermegah. Saya dan saudara bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba. Dan tidak percuma bersusah-susah. Ada amin saudara? Amin. Amin ya. Amin. Puji Tuhan. Iya. Saudara tidak akan percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Dan ini adalah penutupan dari setiap semua seri mengenai perjalanan kemuliaan umat pilihan. Saudara ingat, nismat hayin saudara harus kembali memiliki kualitas seperti ya yang diberikan oleh Roh Allah sebelumnya. Supaya apa saudara? Supaya dia bisa menjadi lokomotif atau pengendali jiwa saudara, yaitu zelem, pikiran, perasaan dan kehendak saudara. Ya, setiap hari masuk dalam pertandingan untuk menghiasinya setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran yang boleh kami dengar, yang Kau boleh taruh di dalam loh hati kami. Hamba percaya, hamba bersuka cita karena Engkau berkata, setiap firman itu ditulis oleh Roh Allah sendiri di dalam hati kami. Haleluya, terpujilah namamu. Kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau, mengagungkan namamu, karena kami tahu bahwa ketika kami melakukannya, kami dibawa ke dalam satu dimensi di mana kami menikmati kehadiran kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, kami yang hadir di sini, angkat tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Allah hadir di tengah-tengah-Mu. Allah hadir untuk memberkati Engkau. Sepanjang hidupmu, Allah memberkati Engkau. Seumur hidupmu, Allah menjadi sumber berkat untuk kehidupanmu. Allah memberkati ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar. Allah memberkati engkau di dalam setiap yang engkau kerjakan. Allah memberkati keluargamu, seluruh keluarga besarmu. Orang tuamu, anak cucumu, Tuhan berkati. Tuhan berkati engkau di bumi ini seperti di surga. Berkat kepada Abraham, Yakub dan Ishak turun atasmu. Allah memberkati engkau dengan damai sejahteranya di dalam sukacita dari Yesus Kristus dan pertolongan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus mulai malam hari ini. Mulai malam hari ini Tuhan, setiap yang lemah disembuhkan, setiap yang sakit dicabut Tuhan, disembuhkan, diberi sel-sel yang baru. Setiap hamba doa, setiap virus, bakteri hamba hancurkan kekuatannya dan oleh darah Yesus, bilur-bilur Yesus, mereka disembuhkan, dipulihkan. Mereka dijaga dari setiap malapetaka, mara bahaya. Malaikat Tuhan berjaga-jaga di sepanjang perjalanan hidup mereka. Berkemah di rumah, di tempat-tempat hidup mereka Tuhan. Pekerjaan, usaha, dan apa yang menjadi buah tangan mereka dilimpah, diberkati oleh Tuhan. Mulai hari ini, esok, sampai Maranatha, sampai kami dapat melihat Engkau datang menjemput kami di awan-awan, masuk dalam perjamuan kawin anak domba untuk dapat hidup di dalam kerajaan Bapa sampai selama-lamanya. Saudara yang diberkati, saudara yang disembuhkan, saudara yang diberkati. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Hen. Ya, amin. Be healed in Jesus.